Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan, pimpinan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kami. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti akan setiap maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1-23. Saya akan membacakan khususnya di ayat yang ke-23. Tertulis demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara dikasih Tuhan, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, sepertiga dari tanah pertanian di seluruh dunia mengalami degradasi atau penurunan kualitas yang menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah, dan ini menimbulkan turunnya jumlah produksi pertanian di seluruh dunia. Tanpa kita sadari, keadaan ini menimbulkan ancaman pangan. Seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk saat ini yang mencapai hampir 9 miliar. Dalam Wahyu 6 ayat 6 tertulis, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, di mana ini menunjukkan situasi krisis pangan yang akan terjadi di akhir zaman. Berbicara tentang tanah, dalam perikop ini Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan benih firman Tuhan yang ditaburkan di atas 4 jenis tanah. Satu di antaranya adalah tanah yang baik dan subur, tapi 3 di antaranya adalah tanah yang tidak baik. Tanah yang tidak baik itu adalah tanah pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, dan tanah yang bersemak duri. 3 jenis tanah yang dikatakan oleh Tuhan ini berbicara mengenai 3 jenis sikap manusia terhadap firman Tuhan. Dan kita akan belajar akan hal ini. Yang pertama, tanah pinggir jalan. Ini berbicara tentang orang-orang yang mendengar firman Tuhan, tapi tidak mengerti. Penyebab dari ketidakmengertian terhadap firman Tuhan adalah karena pikirannya ditutupi oleh berbagai hal yang membuatnya tidak dapat memahami akan firman Tuhan. Selubung yang menutupi itu adalah dosa, terikat kuasa kegelapan, kekerasan hati, pemberontakan, merasa diri sendiri benar, dan ketidakmauan untuk mengakui akan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya iblis dengan mudah merampas benih firman Tuhan itu karena firman Tuhan tidak dipercayai. Yang kedua adalah tanah berbatu-batu. Ini berbicara tentang orang-orang yang menerima firman Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak siap dengan resiko iman. Ketika ada penindasan atau penganiayaan, dengan segera mereka menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Tanah yang ketiga adalah tanah yang bersemak duri. Ini berbicara tentang orang-orang yang sudah percaya Tuhan, menerima firman-Nya, tapi terikat dengan berbagai keinginan dunia, sehingga diliputi kekhawatiran dan berbagai hawa nafsu kekayaan yang membuat pegangannya pada firman Tuhan menjadi lemah dan imannya tidak bertumbuh. Kita semua perlu introspeksi diri kita. Apakah kita saat ini sedang terombang-ambing oleh kekhawatiran dan keinginan dunia ini? Jangan biarkan hal itu terjadi. Singkirkan semua hal yang menghalangi kita untuk bertumbuh. Saudara dikasih Tuhan, jangan kita menjadi orang-orang yang tergolong pada 3 jenis tanah ini. Tuhan mau agar kita menjadi pribadi-pribadi
seperti tanah yang baik dan subur. Tanah yang baik dan subur berbicara tentang setiap orang yang menerima firman Tuhan, yang percaya pada Tuhan Yesus dan hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, berpegang pada firman-Nya, sekalipun ada berbagai tantangan, masalah, persoalan, ancaman, aniaya, kekurangan, penderitaan, ataupun godaan kenyamanan dan kekayaan. Setiap orang yang mempunyai ciri sebagai tanah yang baik, mau pikul salib, mau sangkal diri, dan sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Saudara dikasih Tuhan, kalau tanah secara harfiah di bumi ini mengalami degradasi, biarlah tanah hati kita tidak mengalami degradasi, tapi terus menjadi tanah yang baik, sehingga firman Tuhan selalu bertumbuh dengan subur dalam segala musim kehidupan kita. Iman kita tidak mengalami degradasi, dan kasih kita kepada Tuhan juga tidak mengalami degradasi. Di setiap keadaan, mari kita tetap percaya dan berpegang pada firman-Nya, sehingga kita terus bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan sampai pada kekekalan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang menjadi teguran buat setiap kami, agar kami menjaga hati kami, menjaga iman dan kasih kami kepadamu, agar terus ada di hadapan-Mu. Kami terus percaya, setia, beriman, dan mengasihi Tuhan. Tanah hati kami menjadi tanah hati yang selalu baik. Kami selalu berpegang pada firman-Mu, sekalipun ada tantangan dan persoalan. Kuatkan kami ya Tuhan, sebab kami tidak mampu berjalan sendiri. Ada begitu banyak hal yang dapat menjatuhkan kami. Tapi kami percaya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, oleh pimpinan-Mu Tuhan, kami sanggup dan kami mampu terus berkemenangan di dalam Tuhan. Kami akan terus bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berbicaralah terus kepada kami ya Roh Kudus, dan pimpin kami selalu supaya kehidupan kami senantiasa selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam masalah pergumulan, yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa-Mu bagi kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kuasa Tuhan dan mujizat-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima lawatan Tuhan, dan kami terima kekuatan, sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Segala puji hormat bagi nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.